Sampai ke perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih di dalam kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumina wa bi ulumi masyayikhina fid darini amin wa radhiyallahu anna wa ankum. Qila, dikata orang, mangkana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, barang siapa itu orang dengan bertaat kepada Allah dekat, atau barang siapa yang mendekatkan diri dengan bertaat kepada Allah, niscaya orang itu di antara manusia menjadi asing. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mensyarahkan kalimat tadi, ujar beliau, manista'nasa bistighali ta'atillah sara mustauhisan aninnas. Barang siapa yang merasa senang, gembira, ceria, nyaman dengan bersibuk mengerjakan taat kepada Allah, niscaya orang itu akan merasa asing apabila duduk dengan manusia. Kenapa? Karena orang ini sudah nyaman lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah nyaman lawan Tuhan, maka duduk lawan selain daripada Allah ini akan merasa asing. Contoh kecil lah umpamanya, kakanakan tuh nah mun dimahiri lagi halus mengucau HP, kemudian suruhnya bakawannya ada hakun mengikuti HP-nya, ada nang seharian suntuk tergantung kuitannya aja lagi. Makanya kan di dalam Islam ini anak itu dilahirkan atas suci fitrah, tetapi tergantung kondisi dan situasi rumah, di dalam rumah mendidik. Makanya mun nyepian lihatakan aja anak itu mengucau HP, solawasan kena kada bepagetan mucau HP aja terus. Bisa kadang-kadang seharian semalamannya kada empi-empi micek HP aja. Dan itu memang terjadi zaman sekarang. Nah demikian juga kita, bila kita mahirkan untuk beribadah, diri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita bakal kawanan nih kada tapi rame lagi. Kenapa? Karena ini sudah sibuk mengerjakan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu yaitu sesuatu yang ikhlas dan diniatkannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, tapi mungkin sanadnya ada bermasalah sedikit. Jadi kesahihan hadisnya ada bermasalah, maknanya bagus. Yang diutarakan hadis ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha akhfa salas fi salas. Allah itu merahasiakan 3 hal di dalam hal. Ridahu fi ta'atih. Allah itu merahasiakan keridhaannya di dalam perbuatan taat kepada Allah. Kita kada tahu perbuatan taat yang mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kita anggap kecil di Allah Subhanahu yang sangat bagus di sisi Allah. Mungkin kadang-kadang kita anggap sepele umpamanya pian hendak ke hutan ada ranting yang ada pohon nang rabah, pian bujurakan, rataakan, atau pian tatakakan, saya kira orang berjalan nyaman. Pian kada tahu, oh ternyata itu penyebab pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa. Makanya Jar Habib Umar Bahari lagi sekolah di Hadraul Maut,
bahwasanya anak-anak ini jangan kecil jersidin. Kadang-kadang waktu kita sekolah nih, waktu mengaji di pesantren, ujar sidin kadang-kadang ngeratik. Ada retik kita angkat, kita buat ke wadah sampah. Kadang-kadang itu nang menyebabkan inya futuh dalam ilmu. Kecil aja. Nah, kadang-kadang itu artinya akan Allah Ta'ala pemahaman di dalam ilmu. Kenapa? Karenanya mengangkat ratik memberesihi pesantren. Karena pesantren itu tempat untuk menjadikan seseorang baik. Tetapi bukan pesantren itu menjamin orang baik, ada. Tapi pesantren itu sebuah tempat menjadikan orang supaya orang itu menjadi baik. Nah, seperti Makkah, Madinah. Orang bulik di Makkah kita anggap baik. Orang misalnya 20 tahun di Makkah, kemudian kita datang ke masjid Sidinais, jadi imamnya ada 20 tahun di Makkah, tapi kadang mesti kada juga di Makkah itu nah. Jadi orang baik apa kadang mesti kada di Makkah. Sakalnya di Makkah aja nyuntan sandal orang misalnya 20 tahun ada baik berarti gawian. Pada hendaknya di Makkah. Jangan pian kira Makkah itu bertahan baik ada. Abu Jahal di Makkah juga hendaknya. Nah, Abu Jahal di Makkah kah? Di Kaladan kan di Makkah kalau Abu Jahal. Nah, tempat baik itu bukan memastikan baik, tapi di sana banyak orang yang menjadi baik, seperti Makkah, Madinah, Hadramaut. Nah, itu banyak orang jadi baik bila keluar atau datang dari sana. Jadi yang pertama, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu menyembunyikan, merahasiakan keridaannya di dalam berbuat taat kepada Allah, sehingga pala tahtakiranna minal ma'rufi syai'an, akan kebaikan sekalipun kebaikan itu kecil. Kalau hadis Rasulullah yang lain, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, janganlah engkau meremeh kebaikan sekecil apapun, dan itu saudara kalian. Bertemuan kurihing lawan kawan itu sudah nilai kebaikan di dalam agama Islam. Jadi bila bertemuan kurihing, apalagi misalnya mengamalkan assalamualaikum, assalamualaikum, kita ini sudah termasuk salah satu nang hilang. Assalamualaikum. Dede banyak wadah kita nih, ya lagi di hutan kita tak berawal di orang adalah assalamualaikum, jarang ngelok, ya. Mau getah ya, apa kabun? Ada denang assalamualaikum warahmatullah. Pada kami itu ada yang mamal assalamualaikum, tapi kadang-kadang nang dia salah istilah. Nah, beliau jatah tamu sidinnya bila beberapa assalamualaikum ya. Nah, jadi beliau ya bagus. Kalau di pamangkeh kan bahari tak terkenal ada kai assalamualaikum. Jadi bila mengatuk rumah sidin assalamualaikum sidin mulai dalam rumah. Bila nyepian kada waalaikumsalam kada kasih di rumah. Nah, kayak assalamualaikum. Jadi ada orang datang ke wadah kayak hilangan itu. Konsidin artinya kayak apa dibacakan atau dibacakan apakah kayak itu nah. Menjadi sidin alhamdulillah cuai malaran itik kada ikam haragu lagi. Nah, ini kadang kali lagi maharago hilang itunya kadang kali lagi. Kalau mau pandai aja sidin alhamdulillah. Janggal nang kaya naya lagi sakada naik lagi orang atau guru. Alhamdulillah aja sidin apa ngarannya malah sawaran ikam kada maharagu lagi. Nah, makanya kalau nya minta banyak lawan sidin jar kada bete tiupan lagi di sini tuh gumbangnya ada ya cibuk saurang. Nyibuk aja lagi digumpang kan minta banyak sidin. Nah, jadi orang luar biasa lah. Nah, salah satu orang soleh yang terkena di pamangkeh itu kayak assalamualaikum. Allah itu menjadikan sangat merahasiakan ketaatan itu. Allah menyembunyikan keridaannya di dalam berbuat taat kepadanya, sehingga di dalam hadis sahih pun diceritakan, dan dalam hadis ada seseorang bagaya ini seseorang perempuan yang setiap harinya
menjual dirinya hanya untuk menghasilkan uang. Jadi ada bibinian di dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin diceritakan ada bibinian yang bibinian itu setiap hari menjual diri supaya mendapatkan uang. Kemudian di suatu ketika perjalanan ia singgah di sebuah tempat hendak minum. Setelah selesai minum naik, kemudian di luar atau di luar sumur itu ada seekor anjing yang sedang kehausan. Kehausan hendak minum, menjulurakan ilat, tapi ada kawa turun ke bawah, anjing ada besi akal. Kemudian dipaculakan oleh bibinian tadi sepatu, kemudian diisiinya banyu, diminum makannya lawan anjing tadi. Ujar Nabi SAW, hiya fil jannah, perempuan tadi dapat rahmat dari Allah, kemudian masuk dalam surga. Anjing penyebabnya, padahal anjing itu kalau dalam Islam termasuk najis mughalladah. Artinya bila inya tahapantuk lawan anjing ini, kita harus menyatruk basuhnya. Apa tahapantuk badan kita basah atau badan anjing basah, sama-sama kering ada najis lah. Karena najis kalau tetamu najis karing tetamu lawan nang karing itu kada menajisi. Umpamanya pian kaguguran tahi cacak rahatan sembahyang, amun tahi cacaknya ini kada basah, tinggal pian gugurakan, tetapi dengan cara syariat, dengan cara dikipikakan, tapi mengipikakannya jangan diikuti teh cacaknya. Gugur teh cacak di bahu pian tangkap beta sembahyang jepen najis. Lok gugur ke sini misalnya, nah pian gugurakan ke bawah beta sembahyang pian. Kenapa? Karena kada boleh dalam sembahyang menyentuh najis. Mengipikakannya kayak apa? Nah, dengan cara diunduh sedikit baju pian. Nah, jangan terlalu gancang. Nah, melacung pas tak kantong kawan pulang nang sari kada mengeluarkan lagi sudah ke kantong. Mengantong ini pengen ada dicalok. Artinya bilanya kada menghilangkan najis, berarti bata sembahyang. Nah, baju pian bang najis kah kadakah? Kada najis, karena karing lawan karing itu kada menajisi apabila tersentuh. Nah, kecuali basah. Kemudian yang kedua, innallaha akhfa ridahu fi ta'atih wa akhfa sakhatahu fi maksiyatih. Sebaliknya Tuhan merahasiakan di mana Allah itu murka, Allah rahasiakan di dalam perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan itu nilainya sebuah kesalahan di hadapan Allah. Nang kita itu kada tahu kesalahan mana yang kesalahan itu letaknya murka Allah. Bisa sekecil kesalahan yang kita anggap kecil, tetapi itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Makanya di dalam hadis kan ada salah beberapa orang sahabat membanggakan seorang laki-laki. Membanggakan seorang laki-laki kenapa? Karena di dalam berperangnya berani, wani bakalahi. Kemudian kelincahannya di dalam melawan musuh teruji, kemudian terbunuh di peperangan. Kemudian kebanyakan sahabat memuji-mujinya. Kemudian ujar Nabi SAW, laki-laki itu masuk neraka. Bingung sahabat, kenapa sampai masuk neraka ya Rasulullah? Ujar Rasulullah SAW, karena menyimpani harta ghanimah sebelum dibagi. Maikar bedahulu mengambil bagian, simpaninya bedahulu. Gara-gara maikar masuk neraka. Kita ada tahu jerolon di mana kesalahan kita, yang kesalahan kita menyebabkan kita masuk neraka. Pernah juga ulun membaca sebuah kitab, tapi ini kada menyindir lah. Ada menyindir. Ini cerita kalau kada salah pertemuan seorang laki-laki lawan Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Irsyadul Ibad kalau kada salah lah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini berjalan di perjalanan ketika tawaf, kemudian entah yang lain, entah Sufyan Ats-Tsauri atau nang wallahu alam lah, cuman on lagi ragu-ragu sedikit gitu nah. Nya ada dua kisah pangane lah nang ulun teringat, cuman nang satu ini kadingan Sufyan Ats-Tsauri atau siapa. Cuman ada kisah itu ulun pernah membaca di kitab dan pernah juga beberapa kali on sampaikan. Jadi ada seorang laki-laki yang ketika itu tawaf
di Ka'batul Musyarrafah di Makkah. Di dalam tawaf itu laki-laki ini berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ini itu aja dibaca. Jadi berputar 7 kali ketika tawaf, itu aja dibaca. Nah, karena di bacaan ketika orang tawaf itu kan macam-macam. Tatamu rukun Yamani ini, tatamu rukun Iraki, nangka ini caranya. Nah, tapi sini kada. Itu aja udah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kemudian orang bertakun non sidin. Diiringi orang, itu aja dua aja orang ini kada ada lain nih. Nah, kayak kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana kenapa jurang nih tuannya? Soalnya nih tuannya hafal. Nah, belain dong kita. Nih tuannya hafal. Ada sapu jagat ya terus. Nah, harap dua sapu jagat itulah bagus saja mun itu hafal, itu aja dibaca. Nah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tuh harap dua, ngaranya dua sapu jagat. Kemudian diparaki orang, wahai laki-laki kenapa pian berdoa ini aja? Kemudian ujar laki-laki tadi menjawab, "Kam siapa?" Kemudian ujar laki-laki tadi, "Aku Sufyan Ats-Tsauri." Kalau kada salah inilah Sufyan Ats-Tsauri atau orang lain gitu. Ulama lain. Kemudian aku si Anu Jersidin. Jersidin kalau pian orang biasa kada ulun kisahkan, tapi karena pian orang hebat ulun akan ceritakan cerita yang cerita ini sudah ulun pendam bertahun-tahun. Kemudian bertakun lagi sih apa kisahnya? Ujar Sidin, ulun mempunyai 3 saudara, 3 bedang sanak. Dan saudara ulun yang pertama itu musyawarah masyarakat, kemudian dipilih menjadi pengurus masjid. Ini kan kadang menyinggung-nyinggung juga guru lah. Dan ini kisahnya kebetulan gitu nah. Jadi kisahnya Sidin ini maharagu masjid. Maharagu masjid. Orang maharagu masjid ini pahalanya ganal benar. Orang nang muadzin haja nang kada digajih, ujar Rasulullah. Muadzin yang ikhlas kada digajih karena orang itu menjadi orang nang paling panjang lehernya di hari kiamat. Arti paling panjang lehernya, orang bertaan kagum melihat inya. Kenapa? Karena inya mengumandangkan adzan setiap hari ikhlas karena Allah Ta'ala. Setiap orang nang datang ke masjid sembahyang nya dapat pahalanya. Kenapa? Karena inya nang memanggil orang untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu. Kena benar pahalanya. Apalagi jurul semalam kan bila sebuting mengangkat kotoran atau mengangkat ratik di masjid cekong bidadari. Nah, mun 100 hari bidadari. Kali berapa tahun jadi mengurus masjid, ada sedikit bidadari bacangan di rumah. Nah, jadi ada jar orang bertakon jar. Amunnya tahi lancong pang. Tagana sedikit nih. Berarti tagana aja bidadarinya. Awaknya nih. Amun tahi sapi pang jarang tong takuni pulang. Jar gurunya mun tahi sapi berarti tuang jaga masjid nang ada pintar. Saat sapi masuk ke dalam masjid kayak apa sih Den? Nah, jadi apa karanya kemudian lah maharagu masjid. Cuma kebiasaan buruk saudara Sidin nih, kebiasaan buruk nang kada dibuangi. Setelah selesai merapikan masjid, kemudian tutup masjid, duduk di teras masjid menyambati orang, mengupat orang, mengisah orang si anu ini. Kemudian ujar yang berkisah tadi, beberapa lama demikian, akhirnya dang sanak yang pertama tadi sakit. Kemudian setelah sakit berusaha untuk diobati kada sembuh-sembuh. Kemudian di suatu waktu memanggil keluarganya semuanya, mengumpulkan beratan keluarga, kiawi beratan keluarga aku asa kada sanggup lagi itu. Nah, ada perasaan sudah hendak meninggal. Kemudian kami berkumpulan, ujar dang sanak tadi berkumpulan. Kemudian yang dang sanak pertama tadi minta ambilakan Quran. Ambilakan aku Quran. Diambilakan. Mbah diambilakan laki-laki tadi mengangkat Quran. Saksikanlah wahai keluarga aku nah hadir di sini aku kada beriman lawan Quran ya. Kemudian mbah itu langsung mati. Mati su'ul khatimah. Kemudian musyawarah lagi orang di kampung. Jersidin menyaksikan dang sanak pertama mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena kada beriman lawan Al-Quran. Nang musyawarah pulang orang kampung jauh orang nang dang sanak kaya pulang. Rupanya apa ngarannya sebedang sanakan gitu nah, nda bagus. Karena orang yang dipilih orang mengurus masjid pasti orang nang bagus. Dianggap orang bagus. Ada mungkin bang nama urus masjid nih nang pirang nganu nang turi-turi itu kepala guntingan dia mau pacang hilang bener ya duit
duit cilingan, pasti orang memilih sudah nang terbaik lah kayak itu nah. Dianggap orang sudah mampu ngembang amanah. Kemudian yang kedua sama kelakuan. Imbah tuntung merapiakan masjid, tudor berder masjid menyambati orang. Kemudian kada lawas pulang garing. Setelah garing hendak sakaratul maut mengiawi keluarga, minta ambilakan Quran, saksiakan aku kada beiman naon ini. Kemudian meninggal dunia. Kemudian yang ketiga tadi ulun takutan. Kalau ulun ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya ulun meminta lewat Tuhan supaya jangan diulang sifat kelakuan yang demikian. Kadang-kadang jarun perkara sepele itu bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya semampu kita menghindar dari maksiat, semampu kita. Nah, tetapi kita mungkin manusia kadang mungkin bisa menghindari seluruhnya maksiat. Kenapa? Karena banyak macamnya maksiat, dan pulang kita ini manusia yang sangat lemah. Dari mata kita kadang-kadang maksiat mata, ngucau HP kadang-kadang kan melihat cara itu pemulaan. Cara Ustaz Abdul Samad geser, cara guru si Ano geser, cara guru si Ano geser. Sedangdut nda terami genakan dangdut 20 menit, nah itu Bang. Nah, ujian bagi kita lah. Nah, ujian. Kayak kita nih membaca Quran, mamane membaca Quran paling sama para 4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Nah, udah bagaimana suaranya? Nah, jar orang sudah onggot-onggot hilang udah. Atau ambil tasbih bersalawat najar pangaran 100 kali sah pangaran guring 100 kali bersalawat. Imam amalannya Imam Busairi kan 100 kali sebelum guring bersalawat. Makanya beliau kan asalnya setruk sebelah awak, kemudian beliau memutuskan untuk bersalawat 100 kali sebelum beliau mengarang kitab Burdah. Bersalawat akhirnya tamimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tolak ambil tasbih bersalawat, Allahumma shalli sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Guring orangnya hanya belum 33 kali udah hilang dah orangnya. Nah, kita duduk ambil remote TV nah. Sek jagat tuh mata. Nah, ini kada kerasaan jam 10 malam dah, pada habis belum film. Nah itu Pak, ujian bagi kita. Nah cuman kita aja lagi nang bisa menyadangani dalam kehidupan dunia ini, kita nang menyadangani kayak itu nah. Oh aku nih apa ngarannya misalnya umur sudah lanjut ini, banyak persiapan, banyak baca surah Tabarak, banyak baca surah Waqiah, nah banyak baca surah Yasin, banyak baca ayat-ayat surah Baqarah. Nah, ujar Nabi SAW, tidak ada yang membaca surah Baqarah terkecuali di hari kiamat surah Baqarah ini berwujud kemudian membela orang yang membacanya. Ya, bagus dibaca surah Al-Baqarah, tapi panjang lah, surah Baqarah panjang. Kemudian yang ketiga, ujar Nabi SAW, innallaha akhfa awliya'ahu fi ibadih. Tuhan itu menyembunyikan walinya di antara hambanya. Jadi Allah sembunyikan kelebihan seorang hamba itu di hadapan Allah. Andai kata kita menganggap seseorang ini wali, tapi di sisi Allah, tapi ini cinta lawan dunia, kelak di hari kiamat tetap dihalau lawan Qarun lawan Haman, meskipun seluruh dunia menganggap ini wali. Kenapa? Karena wali Allah itu Allah yang menghendakinya jadi wali, lain kita yang mengangkat. Nah, kadang mau kan bawahan mengangkat seseorang jadi jenderal, kadang mau pasti atasan. Nah, maulah seseorang mengangkat apa ngarannya, maulah kopral mengangkat jadi jenderal, kadang mau jenderal nama angkat kam supaya naik jabatan. Nah, kayak itu juga masalah aulia. Nang menganggap wali Allah itu Allah nang memberi, bukan kita nang menjadikan. Nah, sehingga kita perlu husnudzan lawan setiap manusia nang ada. Apalagi orang itu beragama Islam dan taat kepada Allah. Makanya ujar Nabi SAW di dalam hadis sahih, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid
pashhadu lahu bil iman, bila engkau melihat laki-laki ini katuju ke masjid, bolak-balik masjid, sembahyang 5 waktu, bolak-balik ke masjid, ikam bersaksi orang itu adalah orang yang imannya kuat. Itu aja, pashhadu lahu bil iman, bersaksilah engkau bahwasanya ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bolak-balik aja ke masjid. Nah, bolak-balik ke masjid. Nah, apalagi kita melihat orang itu berilmu, orang itu penuntut, kita perlu husnudzan, berprasangka baik. Nah, barangkali orang itu aulia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan juga sedikit-dikit punis wali. Indah melihat sedikit celor hundap, unyuk-unyuk wali sidin to aja. Nah, ada juga kayak itu nah. Ukuran wali itu ada kayak itu nah aulia itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi cirinya sesuai yang disebutkan Allah taala dalam Al-Qur'an. Ujar Allah taala, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwasanya wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak ada perasaan takut. Wali itu kada ada takutan lawan apa-apa selain lawan Allah. Ya kada takutan. Lawan apa aja, seluruh makhluk ini kada takutan. Makanya kan ada cerita di dalam sebuah kitab, ada terkenal seorang wali Allah Subhanahu wa taala bagana di tengah hutan, sehingga ada orang alim yang terkenal di kampung ini hendak berhilang, dikarenakan dikenal orang benar padahal orangnya bagana di tengah hutan. Kemudian datangan orang alim tadi berhubungan lawan murid-muridnya hendak mengambil berkah lawan seorang wali tadi. Kemudian ternyata sampai ke sana menjelang maghrib hendak turunan bauduan orang alim tadi, hendak bauduan orang alim di kampung, hendak bauduan, hendak turun ke bawah. Soalnya melihat singa banyak di bawah. Jadi kita macan singa nah keluyuran. Orang jangan turunan kita mati nih singa di bawah. Jangankan singa, kita hidupan nang anote gini, hidupan nang maigut aduh ini apalagi singa. Kemudian datangnya orang alim tadi, guru enak ada di turunan kami wudu. Kenapa? Karena di bawah banyak singa. Kemudian gurunya tadi, bogahan singa, kamu jangan mengganggu tamu kok, bogahan langsung singanya. Kemudian guru tadi bertakun, kayak apa? Jadi sampai singa tertunduk lawan pian. Kemudian ujar sidin, mun kita bujur-bujur takutan lawan Tuhan, maka seluruh makhluk takutan lawan kita, termasuk singa. Kan? Jadi mun kita nih masih makhluk masih takutan lawan kita, berarti bahwa kita nih lawan Tuhan belum takutan bujur, nah kayak ulo lawan pian nih kita nih mengisah bener ya dahulu. Mau ada singa di muka situ bukaan ya juga bertahan senapaan lah lawan imamnya mau buka. Kenapa? Karena takutan kita ini kada takutan nang dikehendaki oleh Allah. Makanya pernah mendengar lah mudahan kisah ini bujur, Habib Umar itu pernah keluar di kebun singa sidin. Jangan keluar bipai di kebun singa, terekamnya keluar sidin, kada disambar singa. Kita nih takutan berdulu barangnya, jangankan singa, kita orang gila gin takutan. Jangankan singa, orang gila gin takutan, hantu gin takutan kita, apalagi singa. Banyak takutan dihentu. Ada kata takutannya naluri lah, tapi di dalam kitab Ihya takutan lawan makhluk yang memang pantas ditakutani itu termasuk takutan lawan Tuhan. Tapi ini tingkatan yang terendah nah. Kenapa? Karena jar Allah taala mengandaki di dalam singa itu ganas, sehingga manusia itu takutan. Kenapa? Karena setiap singa pasti menerkam, sehingga nang takutan lawan ciptaan Allah taala lawan nang ganas, berarti hakikatnya takutan di lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk aja pang mendireraitakan gitu nah. Cuma namun secara nyata takutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutanan turunan. Jadi perbedaan sedikit lah. Nah, tetapi lah harus kita ketahui sebagaimana perkataan Imam Malik, ujar Imam Malik kan atau Imam Syafi'i, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaka wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Ujar Imam Syafi'i atau Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa belajar fikih yaitu ilmu tata cara beribadah yang benar kepada Allah,
tata cara kaifiat wudunya kayak apa. Nah, kemudian kayak apa cara berusali yang benar. Belajarlah ilmu agama, ilmu fikih, kemudian ilmu alat, ilmu segala macam. Tetapi man tafaqaha bi ghairi tasawufin, tapi belajar fikih tapi kada bisa tasawuf. Tasawuf ini kebersihan jiwa. Maka fakat tafassaka, maka orang itu fasik. Kenapa fasik? Karena bisa ilmu tapi kada mengamalkan. Karena mengamalkan ilmu itu bahagian daripada tasawuf. Nah, kemudian pulang waman tasawwafa bi ghairi tafaquhin. Tapi ini masih ringan lah, ilmu kada mengamalkan ini masih ringan, tetapi sudah dosa, salah, kena fasik kena. Karena setiap sesuatu dihukumkannya lawan zahir. Nah, apa aja nang dilihat tupang, nang dihukum makan. Ada pernah berprasangka baik, tetapi waman tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqat tazandaka, orang yang hanya bertasawuf tapi kada belajar fikih, orang itu akan kafir zindik. Kenapa? Karena ini akan mengemukakan apa yang dihayalnya, kemudian meruntuhkan undang-undang agama. Nah, sehingga terjadilah kesenjangan di dalam agama. Disebabkan apa? Disebabkan hukum kada mengerti. Umpama nih, ujarnya belajar misal ilmu tauhid, ayah ini banyak kan, seperti ilmu wahdatul wujud, yang ada satu, yang satu Allah, ya kada, yang ada itu satu, yang maha ada itu satu, yang satu itu adalah Allah. Jadinya kata tinggian belajar nih, tahulah jaikam nih siapa nih nang pandir nih, ujar nang kawan kan si Ano, ada sampai belum? Kan satu, kan nang ada satu, nang satu Allah. Kata tinggian mempaham tapi kada belajar hukum, akhirnya iya tadi tas serempet. Nah, itu pang ai kada tahukah apa orangnya nitu juga ujar asalnya nih han. Nitu juga artinya nih mudah nebak aku Tuhan nih. Nah, kaina nang makan Allah, nang minum Allah, nang berjalan Allah, nang mancuntan Allah. Nah, jadi apa ngarannya, rebutan orang, rebutan Allah, ngiur orang, ngiur Allah, gata orang, gata Allah. Nah, iya itu. Nah, sampai-sampai ujar Habib Salihin Iqbal di Berbe malam semalam, ada orang kehilangan, kemudian kehilangan hayam, kemudian di kurungannya ditulisinya apa ngarannya, diambilnya nanggana, tinggalnya nah halus. Jadi ditulisinya di kandangnya, kayaknya aja Allah mengambil aja biasa. Hanya pun Allah pang. Jadi ambil Allah kayaknya, cuman halus lagi digendalakannya dahulu ketinggian belajar ilmu tauhid toh. Nah, kenapa? Karena akhirnya tasar hukum harus kita pelajari. Jadi kita harus belajar fikih untuk apa? Untuk menstabilkan beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tanpa belajar fikih, belajar tasawuf semata, maka akhirnya ia meruntuhkan hukum demi mengatakan inya wali. Makanya ulun mendengar kan pada BW ini ada juga kasus-kasus pahanyar nih. Jadi ada salah seorang yang mengaku beliau itu utusan Tuhan nang tulak ke Madinah hajar berumrah atau berhaji. Nabi SAW 9 kali mengatuk mendatangi ke hotel menyuruh ziarah ke kubur Sidin. Siapanya? Nabi mendatangi 9 kali aja beli bulek menyerahkan turun ziarah tuh nah ke kuburku. Jasidin aku lagi hendak istirahat lagi 9 kali Rasulullah mencari. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Siapa garangnya harus didatangi oleh Nabi SAW. 9 kali Nabi mendatangi mengatuk kamar Sidin menyuruhkan ziarah ke bawah. Cuman ngalih ini ujar guru-guru kami di Hadramaut Indonesia ini banyak guru-guru itu nang aneh. Nah, aneh-aneh banyak. Tapi ujar Sidin nang paling aneh nang mau umpati. Nang mau umpati ada aja ujar Sidin. Padahal ujar Sidin nyata salah udah. Nang kayak itu tadi. Kayak apa pian aku membujurakan Nabi SAW orang nang paling mulia. Udahnya nang wali-wali ini ujar Sidin. Si Abdul Qadir Jailani, si Saman Madani nang wali-wali itu. Tuh sudah Sidin melantik mulai di zaman dahulu. Jadi Sidin itu mulai zaman Nabi Adam udah lahir
cuman wujudnya tadudi. Astagfirullahaladzim, siapa sih dia melantik? Nah, melantik buat wali-wali aja mulai zaman bahari. Sidin itu sudah ada. Nah, cuman tadudi adanya di permukaan bumi kemudian melantik. Jadi belajar hukum sehingga kada melanjah syariat. Kita perlu bertasawuf untuk menyucikan diri. Nah, makanya jar guru Abdul Salam jar guru Abdul Salam di Berebai, Sidin itu berapa puluh tahun mengaji di Makkah, orang alim luar biasa, ahli hadis segala macam. Jar Sidin orang yang hanya memperdalam ilmu tasawuf, tapi lain tasawuf yang lurus. Maka itu hanya dua hal yang dikemukakan. Yang pertama marimihakan orang. Bah si anu tuh jar si guru si anu tuh aja belum sampai lagi marimihakan orang gawian. Awan sabuting mengarasakan supaya inya ini paling atas. Jadi marendahkan orang inya yang paling tinggi. Itu ciri-ciri apa ngarannya pelajaran itu bukan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang yang tambah ilmu itu tambah tunduk, tambah ilmu, tambah tawadhu, tambah ilmu, tambah bisa mengekang hawa nafsu, tambah ilmu, tambah khusyuk, tambah ilmu, tambah takut lawan Tuhan, tambah ilmu, tambah kuat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kayaknya akan datang jar harakatut ta'ah. Gerakan taat ini dalilul ma'rifah. Kita berbuat taat itu dalil petunjuk kita ini tahu lawan Tuhan. Nah, kenapa? Karena mengenal Allah itu, makanya di dalam kitab Fathul Majid, barang siapa yang mengaku inya bisa melihat Tuhan dengan dua matanya, dengan dua mata kepalanya, maka orang itu sudah sesat, menyesatkan. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena melihat Tuhan di dunia itu boleh secara akal, hukum akal membolehkan apa ngarannya, tetapi hukum syariat kada membolehkan karena kada diizinkan lawan Nabi Musa alaihissalam yang hanya dapat izin satu kali, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun melalui proses yang panjang ketika beliau Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha di dalam surah Isra. Selain daripada Nabi kita Muhammad itu kada dapat izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa karenanya yang kita perlu cermati, kita belajar amalakan sembahyang duha, sembahyang tahajud, kemudian puasa, bersedekah, bayar zakat nang sampai zakat, buat salawat, baca istighfar, baca tasbih, itu nang perlu kita himati. Nah, itu nang perlu kita himati. Kemudian sambil kita belajar sifat 20, kita belajar hukum fikih dari bawah, tata cara berwudu, kemudian tata cara sembahyang, sampai akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa artinya wattaqullah yu'allimukumullah, takwa kepada Allah, Allah ajarkan, sampai diberi oleh Allah taala ilmu pengetahuan yang dinamakan ma'rifatullah, karena dengan Allah itu adalah wahbah, hanya berian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa dituangkan di kitab, kada kawa diceritakan lawan muntong. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah dan diridai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita diberikan dzurriyyat keturunan yang saleh dan salihat yang selalu membantu agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dijumpakan, dikumpulkan dengan orang saleh, dengan syuhada, dengan anbiya, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.